Hari ini kita mau belajar tentang the art of fashion, tentang self-image, tentang bagaimana kita menampilkan diri kita. Itu ternyata memengaruhi kepercayaan diri kita. Mungkin kita bisa lihat sekarang ini begitu banyak orang yang berpakaian rapi, kelihatannya mereka lebih happy ya. Atau ibu-ibu yang sekarang lagi ngetren ulang tahun si A pakai baju warna biru, ulang tahun si B pakai baju warna pink. Itu ibu-ibu kelihatannya happy-happy semua ya. Ternyata kita itu seperti akan merasa lebih bahagia dan lebih ada kepercayaan diri ketika kita mulai berganti pakaian kita dengan pakaian yang lebih rapi. Pajama terus, jangan pakai baju tidur terus. Pakai sedikit make up bagi yang cewek, bagi yang cowok, rapiin baju-baju yang Anda pakai. Karena dengan mengubah cara berpakaian kita, ternyata itu mengubah perasaan kita. Kita semua ini mengalami fase-fase dalam hidup di mana kita merasa rendah diri, bingung, tidak yakin pada diri sendiri, dan kita tidak tahu jalan hidup kita tuh sebenarnya ada di mana. Nah, semua orang berpikir, apakah itu cuma terjadi pada saya? Tapi sebenarnya semua orang merasakan hal itu yang sama. Tapi kenapa ada orang lain yang kelihatannya happy terus ya? Mungkin karena dari cara berpakaian dia melihat dirinya rapi, dia melihat dirinya agak cantik, agak ganteng, makanya dia itu mempengaruhi bagaimana mood dia pada hari itu. Mungkin kita juga bisa belajar keluar dari zona nyaman kita. Mungkin kita selalu pakai baju daster tiap hari di rumah karena itu memang baju terenak dipakai. Tapi untuk dapat mood yang lebih baik, coba kita ganti pakaian kita dengan pakaian yang lebih rapi, walaupun nggak ada yang lihat. Kita bisa jadi temen diri kita sendiri gitu loh, kayak gak ada yang lihat, ya udah nggak apa-apa, kita lihat sendiri kok. Kalau kita ngaca kan kita lihat. Kenapa mesti harus berpakaian rapi ketika lihat orang lain, sedangkan untuk diri sendiri kita tidak pernah berpakaian rapi? Anda harus ingat, Anda tidak berjuang sendiri. Semua orang berjuang, cuman Anda tidak tahu aja perjuangan orang lain. Kelihatannya dia happy, tapi kan belum tentu di dalamnya. Nah, semua orang belajar tentang diri sendiri, bagaimana supaya bisa hidup lebih baik lagi. Salah satu caranya adalah yaitu kita berpakaian yang lebih rapi. Hidup kita tidak selalu linear, hidup kita akan mengalami pasang surut. Hidup juga akan kadang-kadang membosankan. Hidup juga tidak akan selalu baik-baik saja, tapi kita berusaha untuk hidup ini lebih baik daripada kemarin. Semua adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Mungkin sudah waktunya merubah strategi Anda. Mungkin Anda sudah melakukan hal yang sama terlalu lama. Mungkin sekarang itu kita mengambil langkah untuk merenungkan apakah ada perspektif baru, apakah ada hal-hal yang baru. Anda ingin melakukan yang terbaik pastinya, supaya Anda tidak merasa rendah diri, supaya merasa di jalan yang benar, supaya kita tidak terus-menerus hidup di ketakutan atau keraguan tentang diri Anda sendiri. Bagaimana Anda menghabiskan waktu Anda? Apakah Anda menghabiskan waktu Anda dengan mengejar apa yang Anda diinginkan? Atau Anda menghabiskan waktu Anda hanya dengan menunggu, dan menunggu? Semua pengembangan karakter Anda itu seperti cerita dalam film. Anda adalah pemeran utamanya. Setiap rintangan, setiap tantangan, setiap titik rendah itu mengubah karakter Anda. Anda adalah karakter yang bisa
mengubah alur cerita hidup Anda. Jadi Anda bukan hanya karakter yang di dalamnya, Anda juga sutradaranya. Berinvestasi pada diri sendiri. Itu adalah ide yang bagus. Misalnya, begitu Anda mengalami masa sulit, titik terendah, Anda luangkan waktu, Anda luangkan uang, Anda luangkan energi Anda untuk perawatan diri, kesehatan, berinvestasi pada diri sendiri, mulai dari kebiasaan positif seperti meditasi, menulis jurnal, ke terapi, membangun diri Anda, memberikan Anda makanan yang sehat pada diri sendiri. Itu juga kita juga bisa investasi diri dengan belajar, membaca, menjelajahi hal-hal baru yang sedang terjadi, menambah usaha, melakukan perluasan pikiran. Semoga kita semakin hari semakin bahagia.